perjalanannya cukup panjang. Tapi kalau nggak dilewatin, bener kata Prof, ya nggak mungkin saya bisa ada di posisi sekarang. Di saat itu ya kita udah merepresentasikannya satu negara, Indonesia. Kayak tahun lalu aja sempat auction 1 kilonya bisa di 10.000 US dollar. Ada 3 kopi yang waktu itu aku pakai, dan kebetulan aku juga mengangkat mengenai tema Bhinneka Tunggal Ika. Betul Prof, nggak ketemu Prof. Saat itu saya nggak tahu kalau ada Excelsa di Sumedang. Berarti kan kalian membuat kopi ini menjadi branded, dan ini bisa dijual dengan harga tinggi kan? Betul Prof. Nanti siapa tahu boleh Prof main-main ke sana, nanti saya seduhin kopi di sana. Hari ini agak berbeda di Intrik karena kali ini kami kedatangan 2 orang narasumber bersama dengan para penggemar kopi di Cafe Breezy. Dan kali ini pula terjadi pembajakan. Namanya adalah Bar Takeover. Ini mengingatkan saya pada sebuah acara televisi yang dibawa oleh Tabatas Coffee. Tabatas Coffee ini adalah seorang yang melakukan takeover terhadap salon-salon yang kurang laku. Nah, tentu saja kami menolak dikatakan kurang laku karena ramai sekali di sini selalu datang orang ya. Keunikannya ya di dalam kafe kami ada pohon, ya pohonnya ada 3 lagi, ini besar-besar di sini ya. Di dalam itu juga ada 1 pohon lagi. Kalau Tabatas itu takeovernya dibongkar itu salonnya karena letaknya, flow-nya tidak menarik, tampilannya tidak menarik, orang juga tidak menarik, dibongkar penampilan dan sebagainya. Jangan dibongkar begitu ya. Ini bangunnya setengah mati, ini pakai konsultan, pakai arsitek segala macam ini. Ada seninya, ada uniqueness-nya gitu ya. Dan ini juga ada live streaming. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan, yang sudah datang juga luar biasa di sini, tua muda. Karena kopi ini tidak mengenal usia ya. Oke, baik. Saya perkenalkan tamu saya ini Bayu Prawiro, juara World Brewers Cup tahun 2025 dan Anda menduduki yang kedua dunia ini. Kayak Lim Swicking nyaman dulu ya. Terus kemudian ada Rian Wibawa yang merintis dan mendahului tahun 2024. Anda juara ketiga di Chicago. Chicago Anda di Jakarta. Oke, kita ngomong dulu teman-teman semua. Ini adalah ada sesuatu yang mereka angkat ya, dan saya baru ngerti begitu. Saya kan taunya kopi itu cuma ada 2. Betul. Arabica, Robusta. Betul. Jadi kalau saya coba kopi Vietnam, mereka langsung bilang, "Oh, kami Robusta." Gitu ya. Tiba-tiba saya diberitahu oleh teman-teman dari TikTok bahwa ada lagi satu lagi namanya kopi Excelsa. Apa momennya sampai kalian mengangkat, dua-duanya sama mengangkat Excelsa? Sama, betul. Oke, kita ngomong dulu dengan Rian deh. Anda tahun 2024 ngangkat kopi Excelsa. Betul, Prof. Padahal kita punya banyak tuh, kopi Gayo, Bajawa, Toraja, Ciwidey, Malabar. Banyak sekali kopi Indonesia. Tapi Anda angkatnya kopi yang lain, Excelsa. Sebenarnya Prof, kalau bisa dibilang Excelsa itu kan adalah sebuah varietas ya, spesies. Jadi yang tadi Prof bilang bener banget, mungkin orang awam taunya Arabica dan Robusta gitu. Ternyata memang di Indonesia ada pohon Excelsa nih. Dan yang aku pakai dan Bayu pakai itu adalah dari Jawa Barat. Spesifiknya tuh dari Sumedang, Desa Sukawangi gitu. Waktu aku sendiri 2024 mau kompetisi di Chicago, kita discuss pengen banget bawa kopi Indonesia nih untuk kita sampaikan message-nya. Dan akhirnya terrealisasikan lah di tahun 2024 itu. Excelsa ini jadi salah satu komposisi, karena aku pakai kopi yang lain juga. Ada 3 kopi yang waktu itu aku pakai. Dan kebetulan aku juga mengangkat mengenai tema Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sebenarnya konsep aku memadu padankan 3 kopi yang berbeda, dari negara yang berbeda, dari proses pasca panennya berbeda juga, tapi di satu cangkir itu bisa bersinergi. Dapatlah ideologinya sama seperti kita bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda juga kan sebenarnya kita punya satu visi misi yang sama gitu. Jadi aku coba tampilkan itu pada saat proses penyeduhan kopi. Excelsanya di mana? Dari 3 itu? Seperti yang di belakang itu kan adalah proses penyeduhannya. Jadi aku gabungkan langsung di satu drippernya, sehingga proses penyeduhannya adalah ketika air bertemu sama 3 kopi itu berbarengan, Prof. Ada yang 60%, 30%, dan 10%. Excelsanya pada saat itu aku memakainya sekitar 10% aja, Prof. Tapi kenapa 10%? Karena Excelsa ini punya rasa yang cukup unik, Prof. Jadi dia mengedepankan kalau bisa dibilang karakter sweetness. Jadi pada saat aku hanya menambahkan 10% aja, itu bisa membuat karakteristik dari hasil seduhan yang aku buat itu menjadi lebih
kompleks lagi, menjadi lebih maksimal lagi gitu. Iya. Jadi 10% itu berdampak ke 90%. Betul. Hukum Pareto. Oke. Hal Prof. kecil bisa berdampak besar. Betul, Prof. Merubah aroma, merubah rasa, tekstur dan merubah juga karakter rasa. Tekstur juga berubah. Tekstur juga berubah. Oke, baik. Bayu dengan Rian ini hubungannya apa ini? Sehingga kemudian kamu bisa meneruskan. Kelihatannya ini bro banget gitu. Bro banget ya. Bro banget gitu. Bromance banget ya. Kita Rekan kerja kok. Rekan kerja di satu company yang sama, Prof. Oke. Gitu. Tapi kami berdua sebenarnya beda divisi lah. 2 departemen yang berbeda. Betul. Kalau saya megang di marketing dan kreatif, kalau Rian di R&D and coffee. R&D dan coffee. Jadi kamu peraciknya, Yes. terus kamu marketingnya. Yes. Jadi bersinergi kita sebenarnya, Prof. Sinergi. Saya yang bikin menunya, Dia Bayu yang pembualnya. fotoinnya, Dia pembualnya. Bayu yang ngejualinnya. Iya. Kamu bilang penjual, dia pembual. Oke, apa yang kamu bualkan dari cerita ini? Sehingga kemudian orang jadi percaya. betul kata Rian, Prof. Dia pembuat story-nya kan. Pembuat Kita story, betul, emang kalau as a competitor kita back lagi ke score sheet. Yes. Dan kalau lanjut dari Rian, saya melanjutkan memakai Excelsa. Emang karakteristik sweetness-nya ini distinct banget. Jadi very sweet, terus kayak sugar cane sweetness-nya. Dan yang menariknya lagi, saya juga blending sama dengan Rian. Dan persentasenya mungkin agak sedikit berbeda, kopi yang kami gunakan juga berbeda, tapi dengan tambahan Excelsa ini, hasil rasa yang dihasilkan ini sangat buah-buahan matang gitu. Jadi kalau let's say kita pakai 2 kopi ini saja tanpa menambahkan Excelsa, mungkin rasanya nggak akan semanis itu. Jadi Excelsa ini work as a complementer yang betul tadi merubah seluruh komposisi rasa dari 90% kopi lainnya. Gitu. Kita memang tidak melakukan penelitian secara saintifik, Prof. Ya. Gitu. Karena kalau bisa dibilang kita yang ada di belakang bar ini, khususnya mungkin kalau kita berproses di manual brew, kita suka dengan proses trial and error. Betul. Jadi benar-benar kita observasi, kita coba lakukan eksperimen, sehingga kita menemukan hasil yang berdasarkan memang trial and error yang secara berkala lah. Yang menemukan di antara kalian berdua siapa? Mungkin aku pertama kali, karena kan 2024 udah aku bawa ke Chicago. Dari mana kamu tahunya ada kopi itu? Jadi menurutku menariknya di industri kopi ini adalah kesinergian antara semua pelaku industrinya, Prof. Jadi kenapa aku sendiri bisa membawa Excelsa, itu tidak terlepas dari bantuan dari teman-teman di industri kopi juga gitu. Ketika memang aku lagi mempersiapkan untuk proses ke Chicago, aku coba untuk berdiskusi dengan beberapa teman lainnya, khususnya mungkin teman-teman yang memang memiliki bisnis di Bandung, sehingga aku dikenalkan lah oleh seorang prosesor namanya Kang Reynaldi. Ternyata masih ada sekitaran mungkin 5-6 kilo green bean Excelsa yang bisa dipakai gitu. Jadi dari situlah kamu tahu itu. Dari situlah aku coba untuk mengulik, untuk mencoba proses blending ini, apakah bisa aku bawa kopi ini untuk di 2024 gitu. Pernah lihat pohonnya? Pernah. Kami berdua mendapat kesempatan emang datang Prof. ke kebunnya, farmnya, dan emang berbeda dengan pohon-pohon kopi dari Arabica dan Robusta pada umum. Ya. Berbedanya kayak apa? Lebih Jadi kecil, lebih besar? Bentuknya layaknya pohon, mungkin yang pohon seperti yang di kayak pohon sukun taman. ini? Atau pohon beringin? Batangnya Batangnya lumayan agak besar, tapi nggak yang sampai besar banget, dan dia tumbuh tinggi. Tumbuh tinggi itu berapa meter kira-kira? Mungkin sekitaran, kalau kemarin aku lihat tuh di sekitaran 10-15 tinggi tuh. meter. Karena rata-rata pohon kopi paling 2,5-3 meter. Betul. Betul. Jadi kalau di sana di Sukawangi itu sempat yang kita sempat datang, kita dikasih lihat bagaimana sebenarnya cara memanennya. Jadi cara memanennya itu petani itu harus membawa tangga. Agar dia bisa memetik ceri yang ada di pohon di atasnya gitu. Jadi memang itu pertama kalinya juga mungkin aku bilang aku melihat pohon Excelsa di Sumedang. Sukawangi. Betul. Dan akhirnya bisa punya experience juga ya untuk naik ke atas dan memetik. Dia besar itu pohonnya karena umurnya sudah tua atau karena memang dia besar? Karena secara genetiknya seperti itu, tapi kalau ditanya sebagai usianya, ternyata memang pohon Excelsa di area sana sudah ada dari zaman Belanda. Kalau didengar cerita dari penduduk sekitar lah. Gitu. Saya pernah dapat dari seorang kepala suku di Papua bibit pohon pisang. Karena dia tahu di rumah perubahan kami punya pohon macam-macam, dia hadiahkan saya. Pak Renald, ini pohon pisang raksasa. Saya ditunjukkan fotonya, besar sekali. Tingginya bisa 40 meter. Satu pisang, satu buah pisangnya itu sebesar bayi begitu ya. Jadi kalau kita makan tuh begini gitu. Satu itu udah. Satu seperti itu. Tapi begitu saya tanam,
baru kira-kira 3-4 meter sudah berbuah. Jadi saya sedih sendiri. Ini kok tidak besar, alamnya yang berbeda, tempatnya berbeda. Karena pohon di tempat yang berbeda bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Betul sekali. Begitu kan? Betul. Kita bawa pohon tertentu yang musimnya berbeda, ditanam di sini barangkali tidak keluar bunga. Betul. Karena tidak ada musim gugur, tidak ada musim semi dan sebagainya, begitu ya. Tapi baiklah, ketika ikut kompetisi ini kan yang dinilai bukan cuma rasa kopi. Itu terbagi beberapa aspek. Tentu kopinya juga quality kopi yang disajikan. Ya, dari aroma, flavor, aftertaste, acidity, sweetness sampai akhirnya ke mouthfeel. Mouthfeel itu tekstur di kopi di mulut kita. Itu aftertaste juga. Aftertaste juga. And then ada penilaian yang namanya akurasi, Prof. Di akurasi ini barista yang present akan menjelaskan deskripsi rasa dari kopi yang akan disajikan. Align nggak dengan apa yang juri dapatkan. Itu adalah akurasi. Jadi kamu harus menyampaikan, tidak boleh berbohong, tidak boleh membual tadi. Betul, harus sangat objektif. Benar-benar harus menceritakan yang kamu rasakan sama nggak dengan dia. Yes. Nah ini penting nih. Yes. Karena sekarang banyak sekali orang yang ngomongnya begini, prakteknya beda. Ya kan? Ini jurinya pinter nih. Ya. Kita latihan juga, Prof, untuk jadi jujur, Prof, sebelum kompetisinya. Gak boleh. Oke, terusin. Terus terakhir ada bagian presentasinya, Prof. Jadi presentasinya tuh seperti yang Rian tadi sampaikan, Bhinneka Tunggal Ika itu termasuk ke penilaian presentasi. Dan ada korelasi dari konsep tersebut ke kopi yang disajikan dan ke final cup-nya apakah translate atau enggak gitu. Jadi latihannya luar biasa dong ya. Betul. Simulasinya benar-benar harus tepat. Nah, saya karena mau nanya juga nih, kamu pengusaha kopi, profesional yang bekerja sebagai karyawan, manajer gitu ya, di sebuah kedai kopi atau seniman kopi. Nah, sekarang nih banyak orang bikin warung kopi, ceritanya menarik, tetapi dia nggak bisa jual karena dia seniman kopi. Kamu dulu deh, Bayu. Saya dulu. Bayu nih, menarik Bayu. Jadi mungkin kalau misalnya diklasifikasikan 3 itu mungkin saya yang seniman, Prof. Karena saya sendiri sebenarnya lebih ke penikmat kopi rumahan. Tapi saya day to day-nya nggak sebagai barista profesional. Saya sebagai marketing dan fotografer di company saya. Gitu. Tapi menariknya lagi sebenarnya lebih ke background saya. Saya habis lulus SMA. Saya itu mendapat undangan untuk masuk ke Universitas Padjadjaran di Fakultas Pertanian, majornya di agribisnis. Dan pada saat itu ayah saya yang sebenarnya merekomendasikan saya untuk masuk ke agribisnis. Dan saya mencoba mencari apa sih yang bisa saya sukai dari sektor agrikultural. Pada saat tahun itu 2015, specialty coffee mulai emerge di Indo. Saya ngelihat di Sumedang nih, di fakultas saya di Jatinangor, ini ada satu coffee shop yang menyajikan namanya Manual Brew yang seperti di belakang ini. Dan saya pertama kali nyoba di situ dan wow, ternyata kopi bisa begini ya, bisa clean, bisa kayak minum teh, bisa dinikmati lama. Dan di situ saya mulai kayak sama teman-teman bikin coffee shop lah di fakultas karena diwadahi oleh dosen buat silakan kalau mau bisnis ini nggak perlu bayar biaya lah, nggak perlu sewa tempat. Ya perlu sewa tempat dan saya coba di situ buat serve ke mahasiswa setelah kuliah. Berapa duit tuh? Waduh, saat itu sih murah banget, Prof. Jujur saya 10.000? Ya sekitar 10.000 ke atas ya, Prof. Jadi ya emang marginnya tipis, tapi ya seenggaknya seru lah. Ya nolongin sesama mahasiswa lah. Awalnya cuma di malam hari, tapi dosen-dosen ngomong, buka pagi dong, ini sebelum ngajar, ini bisa nih ngopi. Kopi kecil kami last for 2-2,5 tahun lah, sampai akhirnya lulus. Terus pada saat pandemi, saya mencoba apply di company saya sekarang, karena saya di kuliah tuh emang saya hobi buat foto dan video, dan saya mencoba buat apply ke kerjaan yang emang ini di industri kopi, di industri yang saya senangi, tapi saya bisa utilize skill set saya juga di fotografi dan videografi gitu. Di Jatinangor dekat Sumedang. Betul. Tapi nggak menyentuh Excelsa. Betul, Prof. Nggak ketemu, Prof. Tapi saya nggak tahu kalau ada Excelsa di Sumedang. Dan ternyata Kang Renaldi itu adalah senior saya jauh 2005 kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Kang Rey. Tapi kurang lebih kami satu alma mater dan nggak pernah ngomong juga nggak pernah ngomong juga sebelumnya. Rahasia itu. Rahasia. Nah, balik lagi, Prof. Makanya serunya maksudnya kita ngomongin di coffee sekarang ini adalah tidak ada
hal yang dirahasiakan sebenarnya ya. Apalagi Semua untuk transparan. apalagi memang khususnya waktu kita berdua memang mau ke kompetisi internasional di World Brewers Cup, semua orang terbuka untuk membantu kita juga gitu. Karena kita tidak merepresentasikan hanya satu brand atau satu nama aja ya. Di saat itu ya kita udah merepresentasikannya satu negara. Saya ingin menyela waktu Anda sejenak saja. Kalau Anda bertanya, di mana sih ini? Ini adalah kawasan Jakarta Escape Rumah Perubahan. Kalau Anda penasaran dan ingin tahu kegiatan kami apa saja, silakan mampir ke tempat kami. Pohon-pohonnya kami tanam sekitar 20 tahun yang lalu dan saya sangat tekun sekali menjaganya. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa menikmatinya, melakukan kegiatan apa saja, bisa ngobrol santai, bisa ngopi di sini, bisa diskusi, bisa mencari ilmu, bisa melakukan meeting, dan lain sebagainya. Banyak aktivitas karena di sini adalah community hub. Stay relevant. Saya ingin meneruskan pertanyaan yang tadi. Kalau kamu seniman kopi, kalau Rian apa? Seniman kopi, profesional kopi, atau entrepreneur? Atau tiga-tiganya? Boleh juga sih. Kalau suka Tiga-tiganya sih. Kerja kopi, Pak. Kalau tadi Bayu mah unik, Prof. Ya. Memang perjalanan Bayu tuh sangat menginspirasi dalam artian padahal nggak kerja di kopi tapi akhirnya bisa kompetisi dan berhasil gitu. Ya. Tapi kalau saya sendiri, aku di kopi itu memang berjalannya masuknya sebagai barista dulu. Barista dulu. Betul, barista sampai mengikuti jenjang karir lah. Ya. Menjadi seorang Padahal kamu sekolahnya S1. 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 S1, Jadi betul, barista, Prof. barista kopi. Betul. Upahnya berapa? Waktu Barista itu tahun 2011 UMR saya part time, Prof. Oh, 8 part-time. jam satu shift itu cuma 70.000. 70.000. 70.000. Nah ini anak-anak muda, saya mau cerita sama kalian ya. Ketika bekerja itu ada dua cara manusia bekerja. Yang satu cari gaji, yang satu cari galeri. Pelukis hebat itu adalah pelukis yang berjuang supaya lukisannya bisa masuk galeri. Kalau sudah masuk galeri, harganya mahal mereka ini. Tapi yang sebagian cuma cari tambahan 50.000, tambahan 500.000, pindah kerja dia. Ya kan? Jadi kerja itu jangan cuma mikir gaji, tapi juga mikir, dan perlu juga sih ya. Berapa tadi? Berapa puluh? 70.000, Prof. Diomelin sama emaknya pasti nih. Diomelin, Prof, betul. Lu Diomelin. kerja sekolah susah-susah. Betul, Prof. Ini kadang-kadang emak juga bikin susah, anak muda nggak maju cuma di situ-situ, nggak jadi brand. Katanya ngomongnya personal branding. Personal branding kan galeri. Betul, Prof. Betul nggak galeri? Betul, Prof. Kamu sekarang menyadari nggak bahwa ini galeri sebetulnya? Betul, Prof. Ya. Kalau lihat lagi dari sisi, maksudnya kalau ditarik lagi ke belakang dari tahun 2011, perjalanannya cukup panjang. Tapi kalau nggak dilewatin, bener kata Prof, kalau misalnya menyerah di tengah terus pindah gitu aja, ya nggak mungkin saya bisa ada di posisi sekarang. Gitu. Tadi kan mulai dari barista, sekarang menjadi pengusaha kopi. Ada punya kafe nih. Namanya apa belum kafe itu? The Room, Prof. The Room. Iya, betul, Rame, Prof. udah rame belum? Rame, Prof, rame. Lumayan, Prof. Kalau belum rame kita ramein dong. Boleh, Prof. Nanti siapa tahu boleh, Prof, main-main ke sana, nanti saya seduhin kopi di sana. Teman-teman semuanya penonton sini saya sarankan untuk berkunjung. Ada Excelsa-nya nggak di sana? Saat ini belum, Prof. Belum. Karena dari SL saya memang belum panen untuk crop yang tahun Ya. ini. Mudah-mudahan nanti ketika udah panen, Ya. aku bisa highlight juga di tempatku. Ya, karena memang produksinya tidak banyak Excelsa ini. Jadi bukan perkebunan kopi, tapi memang ada tanaman kopi yang Betul, Prof. memang Ada dilestarikan di, secara ada di masyarakat. pemukiman Jumlah pohonnya penduduk pasti itu. tidak banyak. Betul, Ya? Prof. Betul. Oke, saya pernah membaca atau diberitahu oleh siapa itu ya, katanya tadinya itu dijadikan jemuran katanya. Pohon-pohon itu karena masyarakat nggak tahu juga. Iya, unik, Prof. Ceritanya banyak banget karena memang mereka merasa bahwa ya udah dibiarin aja gitu aja. Bahkan ada yang sempat aku dengar cerita, mereka tahu itu pohon kopi tapi nggak tahu Excelsa. Akhirnya mereka hanya menjualnya sebagai robusta gitu. Ya udah ditawar sebagai robusta, ya udah jual aja gitu. Ya itu, Prof, karena ketidaktahuan sebenarnya ini pohon kopi apa. Sampai akhirnya kita coba berkolaborasi sama sama Kang Rey karena penasaran kali ya. Akhirnya coba diproses, ternyata punya value juga gitu untuk ditawarkan ke market. Indonesia memang unik, mempunyai banyak cara masyarakat memasarkan kopi atau menikmati kopi. Betul, Prof. Saya pernah berkunjung ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi, karena kami punya aktivitas sosial di sana. Nah, di satu kampung itu saya diberitahu oleh kawan saya, seorang wartawan senior, dia bilang di sini ada namanya kopi kawadaun. Betul ya? Nih Ibu dari Sumatera Barat tahu ya. Kopi kawadaun. Ceritanya adalah kita pernah ditipu sama Belanda. Kita cuma dikasih daunnya. Kopinya dibawa, samalah dengan pala. Betul. Ya, kita dikasih yang manis-manis itu jadinya manisan pala kan. Padahal yang mahal tuh di dalamnya tuh begitu ya. Dalam bijinya itu ada. Jadi kopi kawadaun itu kita disuruh masak daun kopi.
Tapi masyarakat akhirnya masih sampai sekarang. Ada, benar. Tradisi minum kopi kawah daun itu, daun kopi yang direbus itu, akhirnya enak juga sih. Baiklah. Nah, salah satu yang juga dinilai atau tadi sudah di-mention adalah storytelling. The way you tell the jury kan, ya. Framingnya apa ketika menjelaskan kopi? Waktu Rian bawakan itu apa yang kamu jelaskan? Bhinneka Tunggal Ika tadi kan? Betul, Prof. Kamu apa, Bayu? Oke. Apa yang dijelaskan? Konsep saya adalah mengkoneksikan fotografi dan kopi. Di fotografi ini masuk ke lebih teknikal lagi, Prof. Jadi di fotografi itu ada segitiga exposure, itu adalah pengaturan cahaya. Jadi ada 3 variabel yang ngatur cahaya, yaitu ada aperture, ada shutter speed, sama ada ISO. Itu aku samakan analoginya kalau penyeduhan kopi itu dengan agitasi. Jadi agitasi itu seberapa kenceng kita turbulence si bubuk kopinya dalam penyeduhan. Kalau misalnya agitasinya pelan, otomatis kita cuma nge-highlight beberapa atribut aja, tapi kalau agitasinya kencang, kita bisa meng-highlight banyak atribut. Itu. Terus abis itu masuk ke shutter speed. Jadi shutter speed itu seberapa cepat kamera kita bisa nangkep momen. Let's say misalnya kita lagi nangkep mobil, atau orang lagi lari, kita butuh shutter speed yang cepat biar fotonya nggak blur. And then kalau shutter speednya pelan, itu kita bisa dapetin blurry motion, kayak misalnya foto-foto pre-wedding, atau misalnya mungkin Prof pernah lihat ada foto mobil yang lampunya panjang banget malam-malam, itu dengan shutter speed yang long shutter speed, jadi kita pakai tripod dan itu lama tuh atau foto bulan itu juga pakai long shutter. Itu aku analogikan dengan flow rate pada penyeduhan kopi. Jadi flow rate itu seberapa cepat kita atau seberapa pelan menuangkan air ke bubuk kopi. Ini sangat berpengaruh juga ke ekstraksi kopinya. Gitu. Terakhir ada yang namanya ISO. Jadi ISO ini di kamera tuh mengadjust sensitivitas cahaya pada kamera. Jadi udah ada angkanya Prof di 100, 200, 400, 800, semakin tinggi itu akan semakin terang fotonya. Tapi semakin tinggi juga itu akan ada spot-spot kecil kayak noise-noise gitu. Ini aku analogikan dengan contact time pada penyeduhan kopi. Dan jadi aku develop yang namanya extraction triangle dari sini. Pertanyaan berikutnya lagi adalah Excelsa itu cocok di semua lidah nggak sih? Balik lagi sebenarnya itu proses adaptasi, Prof. Karena kan sebenarnya kita cukup sulit tuh untuk menerima bahwa ada suatu hal yang berbeda nih dari kopi yang kita minum. Khususnya karena karakter Excelsa memang berbeda. Tapi bukan berarti berbeda itu akhirnya tidak bisa diterima sama semua lidah. Ini menjadi penting sekali tergantung pada framing yang kalian bikin. Karena bagaimana menempatkan kopi Indonesia dalam marketing dunia kan. Yang satu dipakai oleh semua orang sehingga kemudian menjadi produk massal, produk gelondongan gitu ya. Jadinya komoditi. Komoditi itu kan artinya bisa harganya tergantung supply demand. Tapi ketika tadi Rian memasukkan, saya masukin hanya 10%. Tapi 10% ini berdampak value-nya 90% begitu ya. Berarti kan kalian membuat kopi ini menjadi branded. Dan ini bisa dijual dengan harga tinggi kan sebetulnya kan. Nah, seberapa mahal atau seberapa elit kopi ini sebetulnya? Itu diperlakukan karena framing atau memang kopi ini kopi elit? Karena supply-nya kan terbatas. Kalau dari sisi aku ya, secara personal opinion, aku pengennya dianggap elit dari sisi kualitasnya. Aku nggak mau hanya dianggap elit hanya dari sisi harganya mahal sehingga orang nggak punya kesempatan untuk mencoba. Tapi balik lagi, harga yang mahal itu terjadi memang tidak dipungkiri karena adanya supply and demand juga. Makanya mungkin kalau sekarang melihat harga Excelsa di beberapa tempat jadi lebih mahal mungkin, atau jadinya naik harganya, memang karena akhirnya orang pengen mencoba gitu. Tapi karena supply sedikit. Di acara kemarin itu World Brewer Cup itu dijual di situ. Di company yang aku bekerja dijual. Ya. Dan itu sehari pertama itu udah langsung habis. Artinya orang udah tahu bahwa ada kopi itu. Betul. Dan orang datang dari mancanegara di situ. Datang dari mancanegara. Karena aku kan juga misalnya tahun lalu sering banget untuk traveling dan ikut expo di beberapa negara lain. Dan biasanya ketika aku traveling tuh aku bawa sedikit Excelsa lah untuk di sampling atau di cupping. Responnya positif, responnya juga mereka mencari lah ibaratnya cari gitu. kopi ini. Betul. Di dunia selain Indonesia ada di negara lain? Saya pernah coba Excelsa dari India. Oh, ada ya? Ada. Dan tapi itu juga tidak banyak? Tidak banyak, dan itu ketika saya tanya dari teman yang membeli, roasterinya tuh dari UK, 1 kilo tuh harganya 2 juta rupiah. 1 kilo 2 juta rupiah. Lebih mahal mana dengan Blue Mountain? Wah, Blue Mountain itu kalau aku balik lagi itu tahun 2011 2013 itu kopi yang benar-benar waktu itu aku belajar kopi emang
Jamaican Blue Mountain, Prof. Tapi Yes. sekarang aku jujur nggak pernah dengar lagi. Nggak pernah dengar lagi. Yes. Oke, kopi geisha? Awalnya dari Ethiopia, terus Ethiopia, persebarannya ya, sekarang ya. udah mulai kemana-mana, Prof. Sampai sekarang tuh bisa dibilang geisha bisa ditemuin di Vietnam, Oke, udah ada yang oke. nanam. Iya. Kalau dibilang harga, bagi aku geisha it's another world of market lah. Iya. Gak bisa kita nyamain dengan kopi-kopi lain karena kayak tahun lalu aja sempat auction 1 kilonya bisa di 10.000 US dollar. Tuh. Gitu. Jadi harganya yang kadang-kadang buat kita sendiri ya, Iya. yang mau minumnya nggak make sense Nggak make gitu. sense, Ini iya. gimana caranya gitu Gimana ya caranya? untuk minum, gimana dapat marginnya, Prof? ya? Betul, gimana apalagi menjualnya kan. Dengan gue beli iPhone. Itu cuman ya itulah uniknya industri kopi tuh Iya. ketika kita omongin ada diversity-nya, geisha itu ternyata bisa mahal banget gitu. Atau mungkin kita ngomongin sekarang Excelsa yang lagi booming ini gitu. Cuman kalau ditanya harga sekarang ini mungkin kalau secara aku in my opinion ya masih Ya. tetap geisha di atas lah, Prof. Pendapatmu? Aku nggak mau ini dianggap sebagai kopi elit, tapi sebagai kopi yang dihargai atas prosesnya dari hulu hingga hilir. Karena aku tahu bagaimana kopi ini di hulunya dan perjuangan petaninya buat harus farming, apalagi dengan kondisi demand yang meminta untuk kita petiknya petik merah gitu. Dan ini harus selektif kan. Dan aku pengen kayak semua orang tuh mandang Excelsa bukan kopi elit tapi kopi yang dihargai atas craftsmanship-nya dari hulu hingga hilir. Oke, Gitu. kalian ini mirip Gucci tahun 19 berapa itu ya? 1970-an. Mereka ngomongnya juga kayak gini. Oh iya bro. Tahun 2020-an ngomongnya enggak bawa value. Orang mewah. Dibom sama Cina. Enggak, bikinin di tempat gua gitu ya. Tapi kalian tidak berbohong. Jadi proses sangat penting, kualitas sangat Betul. penting untuk mendapatkan kepercayaan. Betul, Pak. Gitu ya. Baiklah, saya sebetulnya pengen ngobrol banyak, tapi di sini banyak sekali teman-teman datang pasti pengen mencoba. Betul, Jadi Prof. Excelsanya di bawah. Di bawah, Prof. Ya, jadi kita Boleh. lanjut saja pada bar takeover kita Boleh. supaya teman-teman bisa menikmati begitu Yes. ya. Dan bagi yang belum datang ke sini ya kalau masih ada kesempatan dekat-dekat sini silakan. Ya. Mampir ya, betul, Prof. Dan kami di sini juga ada acara-acara dalam rangka liburan anak sekolah ini ada festival, beragam festival ada di sini di rumah perubahan ya. Dan tentu saja barangkali sebelum ditutup ya, kenapa sih kopi-kopi Indonesia itu belum mendunia? Sebenarnya, Prof, 3 tahun belakang ini kopi Indonesia udah mulai dicari. Mulai dicari. Dan kita udah memiliki programnya sendiri. Oke. Programnya sendiri yang dimulai oleh Specialty Coffee Association Indonesia yang kita namakan sebagai Cup of Excellence. Cup of Excellence. Cup of Excellence ini adalah wadah, kalau kita kan kompetisinya kitanya nih, Ya. baristanya yang kompetisi. Kalau Cup of Excellence ini adalah kopinya yang dikompetisiin. Oke. Jadi kompetisinya kopi-kopi Indonesia. Oke. Di mana para petani akan mengirimkan sampel lotnya, setelah itu akan di-cupping, Ya. lalu akan diberikan nilai. Jadi single origin masing-masing. Single origin kebanyakan. Single Prof. origin. Awalnya blend assessment, Oke. secara juri nggak tahu itu Oke. kopinya dari mana. Setelah itu kalau misalnya resultnya udah keluar, kita biasanya akan mengirimkan sampel ke potential buyer. Sehingga sampelnya itu mereka bisa coba, lalu dibuatkanlah auction. Oke. Dan auction ini menurutku sangat-sangat berhasil untuk memperkenalkan kopi Indonesia ke para buyer secara Artinya langsung. mulai masuk di situ. Sudah, Prof. Ini juga berkat jasa anak-anak muda yang cara berpikirnya berbeda nih dengan orang-orang tua ya, pasti ya. Sudah, Oke. Prof. Jadi baik. kemarin itu mungkin bisa dilihat udah banyak kopi-kopi Indonesia malahan di brand-brand coffee shop yang Di luar banyak negeri orang ya? tahu gitu. Iya. Misalnya kayak di Blue Bottle, di beberapa company coffee shop yang memang sudah dikenal dari Iya. konsep specialty-nya. Jadi gabungan antara seniman kopi dengan marketing ini penting sekali ya. Betul. Karena di pasaran kalau kita sebutnya kopi tubruk harganya 10.000 ya. Begitu kita bilang ini americano harganya naik ke 40.000 gitu kan. Kita bilang kopi susu harganya ya 10.000 15.000 begitu kita Latte bilang cappuccino ya, latte Bro. cappuccino harganya lain gitu ya. Memang ini permainan bahasa. Ya baik, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Kita beri aplaus dulu untuk kedua teman kita Thank ini you ya. bro. Terima kasih, Bro. Tanpa berlama-lama, Kita langsung mulai time aja. is yours. ya. Kita coba. Silakan. Ya. Saya akan menyeduhkan Ya. Excelsa dulu berarti, Ya. Prof. Aromanya dari kopi ini, kalau aku bilang kayak salak, snake fruit, ada dominan manis di belakang. Jadi uniknya kalau ngomongin Excelsa, memang tidak seperti Arabica yang rasanya tuh dominan di asam. Tapi kalau misalkan Excelsa ini lebih dominan di sweetness-nya. Setelah ini Bayu akan menyeduhkan kopi kompetisinya dan kalian bisa nyobain
experiencing layaknya seorang juri kemarin ya. Kopinya sama soalnya. Silakan, Mas Bayu. Jadi yang mungkin belum familiar dengan proses pasca panen kopi, saya akan emphasize dulu yang Excelsa. Jadi mosto ini adalah cairan fermentasi kopi sebelumnya digunakan lagi untuk kopi selanjutnya. Jadi di sini dipakai lagi recycle. Yang menariknya lagi di sini cairannya ini bukan dari Excelsa, tapi dari Arabica. Jadi prosesornya Kang Reynaldi punya perkebunan di Mekarwangi, di Bandung, dan membawa si mostonya ini ke Excelsa untuk diaplikasikan pada proses fermentasi. Gitu. Hasilnya apa sih? Jadi Excelsa ini dikenal dengan buah cerinya yang lebih padat. Biasanya kalau kita makan buah ceri Arabica tuh lumayan lunak, kita bisa makan langsung, tapi kalau Excelsa-nya agak solid. Jadi buat penetration rasa pada saat fermentasi ini akan sulit. Makanya di sini pada saat pasca panen setelah di harvest itu akan dikupas dulu si cherry dari Excelsa-nya and then diintroduce dengan mosto pada kondisi fermentasi anaerobik. Jadi kedap udara. Harapannya di sini si mostonya ini akan memberikan rasa si kopi Excelsa pada proses fermentasi ini. Setelah proses fermentasi kurang lebih selama 2 hari, nanti akan dikeringkan kena sinar matahari. Dan blend 3 kopi ini ngasilin rasa yang sangat unik. Pertamanya akan kayak grapes, terus bakal kayak mandarin orange, dan pas suhunya hangat dan mulai dingin, dia akan seperti red apple. Kita masuk ke menu terakhir. Jadi kemarin sebenarnya aku diminta untuk membuat satu minuman layaknya kayak seasonal drink atau signature drink. Bisa nggak sih sebenarnya kopi itu kita buat di mix dengan berbagai macam ingredients? Oke, kalau yang penasaran mau cobain boleh langsung maju ke depan. Pakai apa aja, Bang? Ini di sini ada pakai base-nya espresso. Lalu ada sensasi soda sparklingnya. Terus kita campurkan sama white grapes dan lemon. Oke, semuanya terima kasih banyak mungkin udah datang ke Rumah Perubahan Jakarta Escape, sudah datang ke sesi podcast aku, Bayu, dan juga Prof. Reynald. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya, atas opportunity-nya untuk kita bisa bercerita dan menceritakan apa yang kita jalanin dari 2024 dan juga 2025. Semoga teman-teman happy dengan kopi yang kita sajikan. So, see you, sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih banyak.